Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tuan DKM Bapak Haji Mahfud yang saya hormati, para asatidz Ustaz Abdul, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul Rahman yang saya hormati, Bapak Ketua RW, para Ketua RT yang saya hormati, Bapak Sekjen Kornas, Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, segenap para sesepuh ya yang dituakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi, amin. Setidaknya ada 5 alasan mengapa kita orang Islam ini mau berbagi dengan yang lain. Alasan yang pertama, ketika kita mau berbagi dengan yang lain, maka imunitas tubuh akan meningkat. Kita sama-sama tahu, agar tubuh ini sehat, maka imunitas harus dijaga. Dan cara menjaga imunitas bisa melalui nutrisi makanan, berjemur, cukup istirahat, ketenangan dan temperatur spiritual yang baik. Nah, salah satunya juga dengan berbagi. Saya tidak tahu apakah di sini ada dokter, tapi kata para dokter begini: kalau kita berbagi, misalnya kita di jalan ketemu pengemis, lalu kita ngasih uang 1.000 saja, itu secara alami tubuh kita ini mengeluarkan hormon dopamin namanya. Yang hormon ini ketika keluar dari tubuh kita, itu ada 2 benefit, 2 manfaat. Yang pertama, ada kebahagiaan batin yang luar biasa. Seperti misalnya saya utang ke Pak Amil 100 juta, lalu saya bayar lunas, saat saya bayar lunas, itulah kebahagiaan. Nah, yang kedua, hormon ini ketika dikeluarkan, maka akan membentuk imunitas tubuh, yang imunitas tubuh itu akan membunuh virus, bakteri yang jahat, dan sel-sel yang ada di tubuh kita yang rusak dan aus itu akan seketika diganti. Ini luar biasa ya, namanya hormon dopamin. Jadi orang yang sering berbagi dengan yang lain, itu ada suasana di dalam batinnya, perasaan gembira yang dianugerahkan Allah kepadanya. Maka sering berbagi ya, terutama kepada janda-janda tua ya. Kalau yang janda muda yang ada banyak yang ngurus. Yang kedua, mengapa kita orang Islam suka berbagi? Karena berbagi itu adalah salah satu dari liilajillah, bagian dari pengobatan dalam perspektif Islam. Tentu pengobatan maksudnya isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Melalui apa? Melalui berbagi. Apa kaitannya berobat dengan berbagi? Oh, sangat korelatif. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah kan berbagi. Saya membaca dalam Qissatul Hasanah, ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Mubarak. Didatangi seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Begini, saya punya bapak, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Lemang apa sakitnya? Itu di dengkulnya, mohon maaf, ada koreng yang gede banget, selebar geplak Cisauk lah gitu dia. Udah berobat? Wah, jangan nanya dah. Saya sudah berobat kemana-mana, dari dokter cecerek sampai dokter yang botak sariawan palanya, sudah saya datang. Yang spesialis sudah saya datang. Tapi rupanya Allah belum menyembuhkan bapak saya, Tuan Syekh.
Saya minta nasihat dari Tuan Syekh, karena pada saya itu beli ulama besar, mungkin apa yang semestinya saya kerjakan. Lalu Syekh Abdul Mubarak mengatakan, begini saudaraku, tolong ditambahkan dengan satu hal lagi, yaitu berobat dengan cara langit. Maksudnya gimana Syekh? Ente berbagi dengan orang-orang yang butuh untuk dibantu. Maksudnya ente cari kampung yang paling minus. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Nah, ini pengobatan langit namanya. Karena hadisnya tadi juga sahih. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati penyakit di antara kalian dengan sedekah. Maka tidak sampai 1 bulan, bapaknya yang sudah bertahun-tahun sakit lututnya itu, maka kemudian Allah sembuhkan. Dengan apa? Berkah berbagi. Ya tentu kalau sekarang kontaknya banyak, tidak harus nyari sumur. Lah sumur udah banyak, ada PDAM. Ya apa kek yang dibutuhin sama orang-orang miskin, dan kemudian orang-orang miskin itu kemudian menggunakan apa yang sudah kita bagikan atau sedekahkan. Itu yang kedua. Jadi mengapa berbagi itu penting? Sebab berbagi itu bisa bahkan mengobati penyakit di antara kita. Yang ketiga, mengapa muslim sedang berbagi atau mau berbagi? Nah ini, karena jawabannya adalah jawaban iman, panggilan iman. Kenapa berbagi? Panggilan iman. Makanya biasanya orang berbagi ada 2 motifnya, ada motif iman sama motif dunia. Kalau sekedar motifnya dunia, ya cuma dapatnya dunia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan gitu ya? Apa yang diniatkan yaitu yang Allah kasih. Tapi kalau panggilannya iman, itu dunia akhirat dapatnya. Jadi saya ingin flashback ke belakang. Dalam peristiwa perang Tabuk, mungkin saya pernah sampaikan ya, perang Tabuk itu terjadi tahun 9 Hijriah. Itu perang disebut dengan Juyusul Usr, perang yang sangat dalam keadaan teramat sulit. Kenapa demikian? Karena ada 4 alasan. 1, jarak tempuh medan perang dari Madinah ke utara kira-kira 682 km dari sini ke Surabaya. Bayangin, mau perang belum nyampe ke tempat area perang udah jalan 682 km, belum ada bis waktu itu. Yang kedua, temperatur cuaca di atas 40 derajat. Ini kan paling ini 20 derajat ini. Bagaimana teriknya luar biasa. Yang ketiga, pada saat itu di Madinah sedang panen raya, panen korma. Jadi para sahabat sebenarnya pengen kongko dengan keluarga, metikin korma, panen, dijual, lagi indah-indahnya, kira-kira berkumpul dengan keluarga. Disuruh perang. Yang keempat, keadaannya disebut dengan keadaan yang sulit. Kenapa? Karena musuhnya orang Romawi itu pasukannya 100.000, sedangkan Nabi pasukannya cuma 30 ribuan. Jadi ini luar biasa sulitnya di perang. Saking sulitnya maka Rasulullah khutbah. Dalam khutbahnya lalu Rasul memantik iman para sahabat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang mau mempersiapkan perang ini baik dengan harta dan jiwanya, lahu al-jannah, maka aku jaminkan surga baginya. Subhanallah. Ketika para sahabat imannya dipantik, para sahabat itu luar biasa imannya, iman TikTok ya, iman automatically. Kalau Rasul sudah mengatakan ayyuhal mu'minun, iman mereka terpantik. Maka majulah Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, kalau begitu saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah untuk perang ini. Rasul tanya, ya Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu? Taraktu li ahli Allah wa rasuli. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Mantap. Geleng-geleng kepala semuanya. Duduklah Sayyidina Abu Bakar, lalu berdirilah Sayyidina Umar. Kalau saya ya Rasul, saya infakkan separuh harta saya. Separuh. Duduk Sayyidina Umar. Lalu naik Sayyidina Utsman, menantunya beliau. Ya Rasul, saya infakkan 900 ekor onta. Bapak Ibu tahu onta harganya berapa minimal? Sekuruk-kuruknya onta 35 juta mah laku. Apalagi onta yang bagus bisa nyampe ada yang 100 juta, apalagi onta merah. Ini bukan entok atau soang ya, onta. Yang kedua,
Dikiranya mau duduk, tapi kemudian Sayyidina Utsman masih berdiri. Lalu kata Rasul, apalagi wahai Utsman? Yang kedua, ya Rasul, saya infakkan 100 ekor kuda. 100 ekor kuda, 100 ekor kuda. Dikiranya sudah selesai, masih berdiri aja. Rasul nanya lagi, saking akrabnya Rasul ngomong begini, man, apalagi ini, kira-kira begitu. Saking akrabnya orang dimantunya. Lalu kata Sayyidina Utsman, saya infakkan 1000 dinar emas. Ibu tahu emas 1 dinar itu berapa? Kalau di sini 4 gram 25 miligram. 1 gram katakanlah 1 juta, berarti 1 dinar itu 4.250.000 kali 1000. Berapa Bamil? Puyeng hitung aja puyeng, apalagi melihat ya. Subhanallah. Dikira selesai, ternyata Sayyidina Utsman masih berdiri. Lalu Rasul tanya lagi, apalagi Utsman yang kau akan infakkan, yang akan kau berbagi? Satu lagi ya Rasul, saya menanggung makan dan minum 10.000 pasukan. Masya Allah, semua geleng-geleng kepala. Bayangkan, perang Tabuk itu durasi waktunya 50 hari. Berarti kalau mau dihitung pakai matematika sederhana, kebutuhan prajurit sehari 100.000 kali 50 kali 10.000 berapa Pamil? Makin puyeng Pamil, ngitungnya makin puyeng. Dahsyatnya luar biasa. Lalu baru beliau duduk. Setelah beliau duduk, bangun Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul, saya mau berbagi. Apa yang akan kau bagi? Saya berbagi cukup 200 uqiyah saja. Berapa 200 uqiyah? Kalau dikonversi, ditukar dengan duit di sini, kira-kira duitnya 50 miliar. Ada di sini pernah punya duit 50 miliar? Hah? Pernah ngeliat nggak duit 50 miliar? Kira-kira kalau saya nanya, duit 50 miliar dibeliin rengginang, ketutup nggak ini masjid? Kalau nanya ketutup kali, kelurahan dah, habis sudah. Nah, inilah kenapa orang Islam mau berbagi. Kenapa? Karena panggilan iman. Itu yang ketiga. Masih 2 lagi. Yang keempat, mengapa orang beriman mau berbagi? Adalah karena al-yakin, keyakinan, atau yakin kepada Allah, atau balasan Allah. Itu yakin. Karena orang yang berbagi itu dijamin oleh Allah ya. Di surat Al-Baqarah 261 itu, mathalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan harta. Menginfakkan artinya berbagi. Fisabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbah, dia seperti menanam 1 biji. Ambatat sab'a, lalu bijinya tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkainya ada 100 bulir. Jadi berbagi minimal 1000 misalnya, maka Allah jamin akan langsung dibalas di dunia dan di akhirat 700 kali lipat. Itu pun minimal. Nah, maka saya mau cerita. Kalau ini ceritanya di sini, nggak tadi di Arab ya. Ada seorang laki-laki namanya Bang Udin. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya Udin ya. Ya ada, tapi bukan Udin ente. Ini Udin lain. Bang Udin ini orangnya seneng ngaji, tapi mohon maaf, ujiannya kismin. Tahu kismin? Adanya miskin, ponakannya belangsak. Jadi rajin ibadah tapi ujiannya miskin. Kan ujian orang lain-lain ya. Ada yang rajin kagak pernah ibadah tapi sukses terus, ada. Itu namanya istizraj. Ada yang diuji sama anaknya bangur setengah mati, ada. Ada yang diuji lakinya, ya lakinya lenje baik, ada. Masing-masing ujian orang mah. Nah, ini Bang Udin ini rajin ibadah tapi mohon maaf ujiannya miskin. Dia ngojlek motornya, ya, kagak hidup-hidup tuh motor. Ya, memang motor udah ya. Nah, tapi lama-lama Allah kasihan kali. Akhirnya gojlekan yang ke-6 gojlek, bunyi itu motor. Motor udah tua lagi. Nah, begitu dia ngerokok kantongnya, ya, dompetnya dilihat. Begitu dilihat, masya Allah, tinggal goceng duitnya. Maksudnya dia pengen beli bensin, tinggal goceng. Sementara pengajiannya itu masjidnya kira-kira cuma 100 meter. Kalau beli bensin muter ke Melati Mas, bisa habis di jalan kayaknya. Maka si Udin milih ngaji. Biarin dah, saya mau ngaji baik dah. Singkat cerita, Udin ngaji. Pas ngaji, kiainya bicara tentang berbagi. Ya sekarang ini saya lagi ngomong.
dengerin Pak Sudin sampai terakhir didengerin. Sudin memahami bahwa kata kiainya, siapa yang berbagi dan yakin dengan berkahnya Allah pasti diganti. Waduh, si Udin akhirnya merokok kantongnya lagi, ini duit tinggal goceng. Pas habis pengajian kiainya bilang, ayo semua bersedekah, kenclengnya diiderin. Lah si Udin keder, apa saya sedekahin, ya tinggal goceng kan, bagaimana saya bisa pulang, motor mogok di jalan nih. Kata setan apa? Alladzi yuwaswisu fi suduri Udin, kan dadanya si Udin ini ngebisik-bisikin begini, lagu lu Din, lagu lu pra amat sih, mau sedekah duit tinggal goceng, lu kan bukan ustad ini, ngapain pakai sedekah, udah jangan sedekah, kata setan. Tapi malaikat datang bisikin, Din, lu kan udah sering ngaji, lah ilok lu kagak yakin sama Allah sih, udah sedekahin baik walaupun tinggal goceng, nanti Allah kasih pertolongan dah, kata malaikat begitu. Singkat cerita, perang antara setan sama malaikat, alhamdulillah menang malaikat. Si Udin yakin, gua yakin pasti Allah tolong saya sedekah goceng, jadi duitnya udah kosong melompok tuh, dompet gak ada, resikonya dia mogok di jalan. Terus ini nih, begitu selesai pengajian bener, motornya mogok baru 20 meter lah, habis bensinnya, didorong sama si Udin, kerantang kerenteng, mana lapar, mana keringetan, ya udah lagu ya, udah tenggelang. Nah di sini pertolongan Allah datang, jamaah yang saya muliakan, pertolongan Allah datang. Ini bukan kebetulan ya, mohon maaf, tidak ada yang kebetulan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, surat Al-Imran 191. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua atas kendali Allah. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha, daun jatuh saja atas kendali Allah, apalagi ini urusan si Udin. Singkat cerita, kira-kira didorong sekitar 50 meter menuju rumahnya, dikit lagi. Karena kan dorongnya Udin ke depan nih. Dari sono tiba-tiba ada mobil Kijang Innova. Masya Allah, Kijang Innova. Begitu diimplengin ya si Udin, sampai negla bener, si Udin bener. Tiba-tiba yang dari mobil buka kaca, langsung balik, Din katanya. Masya Allah, si Udin kaget. Lah orang bawa Innova lah, kenal dia yang belangsak. Begitu didongok, lalu ternyata siapa? Si Miun. Mudah-mudahan gak ada yang Miun ya. Kalaupun ada bukan Miun ini. Ternyata teman dulu di pesantren, rumahnya di Karangtengah. Dia sukses jadi pengusaha kembang, bahkan sekarang sukses punya ruko ya. Pokoknya sukses dah. Ya namanya teman, udah bertahun-tahun gak ketemu lah, akhirnya ngobrol dulu. Kata si Miun, Din, lu kasihan amat ya, padahal lu pinter dulu Din. Ya ujian saya kali lu mah ujiannya kaya lumayan. Ya alhamdulillah sih, ya begini dah adanya katanya. Nah sekarang pikir aja, Din, lu motornya titipin sama tetangga, kan lu kenal tuh. Iya, ayo kita ke pom bensin, biar motor lu kasih minum. Baik. Si Udin naik mobil Kijang Innova, muter cari pom bensin, ketemu. Begitu ketemu, kebetulan mobilnya si Miun itu ada bekas aqua yang 1500 mm itu, apa namanya, yang 1,5 liter ya, kan ada yang gede tuh. Akhirnya kata si Miun, Din, gue beliin Pertamax dah, jangan bensin biar motor lu dapat gizi yang cakep dah. Kasih Pertamax, dibeliin penuh full. Lalu kemudian dibawa sambil ngobrol tadi, bagaimana Din ya, lu bini lu anak ya begini, ujian gua begini, susah saya nyari ke sono, ke Tulun, ke Wetan, kalau lu dulu begini baik katanya, kalau gua rajin ibadah katanya. Ya memang begitulah Din ujian ya, kalau lu sih ujiannya enak ya, jadi orang kaya ya alhamdulillah. Singkat cerita, karena si Miun ada janji dengan rekanan bisnisnya, jadi nggak bisa mampir, padahal si mintain mampir. Akhirnya kata Miun begini, Din, lain kali aja ya, rumah lu kan di sini, gua udah tahu, ntar gampang mampir mah. Nah, gua mau ada meeting, ada pertemuan. Nah, ini karena gua teman baik lu dulu waktu di pesantren, ini mohon maaf,
ini gua mau ngasih sesuatu, gua juga belum tahu isinya berapa, karena ini dari rekanan bisnis saya. Lu bawa aja ke rumah, kasih bini lu. Oh begitu ya, sampai ngredeg itu si Udin nerima amplop. Ya belum pernah megang duit segitu banyaknya. Bibianya paling goceng, cuma paling ya jebang goceng. Langsung singkat cerita, motornya dibawa, udah ada benchmark pertama, pulang ke rumah, assalamualaikum, ketemu bininya, ditegrep bininya, mama, kayak film oma gitu. Kata bininya, lu sumeng kenapa lu bang? Lah cuman lu kayak gini, ada apa ini? Gua ketemu temen dulu di pesantren, si Miun, orangnya kaya, orang baik lagi. Tuh gua dikasih upload, bukain dah, abang pengen tahu. Mohon maaf bu, pak, tahu nggak begitu dibuka isinya berapa? Ayo, yang bisa boleh pulang duluan. Iya bener ini, tahu nggak, ada yang bisa tahu yang nebak ada berapa duitnya? Hah? Siapa itu? Kok tahu itu? Jangan-jangan tangannya si Miun. Duitnya 1 juta bener Pak Mahfud. Si Udin nggak pernah megang duit segitu banyak sampai nangis dia. Sujud syukur bahagia ya, karena tadi punya teman yang masih ingat sama dia, padahal dia ya udah hampir lupa sama temannya. Singkat cerita, lalu mereka bersyukur kepada Allah, dan ternyata ini akibat dari si Udin tadi berbagi cuman goceng, tapi dia apa? Yakin. Jadi orang berbagi itu kenapa? Karena yakin sama pertolongan Allah. Terakhir, mengapa orang Islam mau berbagi? Ini terakhir ya. Karena orang Islam itu punya sifat rahmah. Punya sifat apa? Rahmah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, maksudnya Allah, mengutus engkau wahai Nabi Muhammad. Ketika disebut Nabi Muhammad, include di dalamnya umatnya Rasulullah, berarti kita semuanya, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga Rasulullah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi." Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani bahkan Rasulullah bersabda, "La amsya ma'a akhi fi hajatihi ya ahabbu ilayya an a'takifa hada masjid syahra." Beriktikaf di Masjid Nabawi, kata Nabi, sebulan penuh itu lebih membantu saudara saya dalam urusan hajat dunia, membersamainya, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Lah coba itu, sholat di Masjid Nabawi itu 1 rakaat sama dengan sholat di Masjid At-Taqwa 1000 rakaat. Ini sebulan lagi. Pahala membantu saudara yang dalam kesusahan itu lebih besar daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Luar biasa. Kemudian di dalam hadis ya Imam Ahmad, Rasulullah juga bersabda, "Irhamu, sayangilah man, siapa orang, fil ardi, yang ada di bumi, fayarhamukum, maka Allah yang di langit, malaikat yang di langit, yarhamukum, akan menyayangi kalian." Maka jemaah yang saya muliakan, saya mau cerita sedikit ya sebelum menutup. Ketika Olimpiade Tokyo kemarin ada pelajaran. Olimpiade Tokyo itu kemarin terakhir tanggal 8 Agustus. Ada 2 atlet lompat tinggi. Yang satu dari Itali. Ibu bapak tahu Itali di mana? Kalau dari Batu Ceper ngulon ke bandara. Nah kemudian satunya adalah atlet dari Qatar yang namanya Barsim, yang satunya dari Italia namanya Barteri. Dua-duanya atlet lompat tinggi kelas dunia, lompat 3 kali hasilnya draw, 2 meter 37 cm, hasilnya sama. Komite Olimpiade Tokyo akhirnya memutuskan harus diulang sekali lagi, tapi ternyata atlet dari Italinya itu cedera serius ketika lompatan ketiga, jadi dia tidak bisa melompat lagi yang keempat. Apa yang terjadi? Barsim yang dari Qatar yang muslim, Barteri dari Italia kan non muslim, itu langsung datang ke ketua juri komite olimpiade, kucur ya Pak yang datang ya. Apa yang sedikit ya terserah dah. Lalu sampai di meja beliau ngomong begini, pakai bahasa Inggris, tapi kita pakai bahasa Indonesia saja. Bapak ketua dewan juri, ya ada apa Barsim? Begini Pak, ya boleh enggak? Apanya yang boleh? Kalau emas saya ini dibagi 2 aja. Maksudnya
saya nggak usah lompat lagi dah, saya emasnya bagi dua sama si Barteri yang dari Italia aja, kalau boleh saya nggak mau lompat lagi. Rapat panitia, rapatnya makan pisang kali ya, tahu ada pisang tuh kalau itu, wah segala makan. Akhirnya memperhatikan, menimbang, memutuskan bahwa Dewan Juri Panitia Olimpiade Lompat Tinggi memutuskan emas boleh dibagi dua, jadi yang menang boleh dua. Begitu dengar itu si Barteri yang dari Itali, ya Allah Pak, langsung mangrove memeluk yang namanya Barsin, seakan-akan dia baru ketemu 50.000 tahun kira-kira gitu. Saking gembiranya, bahagianya, bersyukurnya, seluruh stadion pada saat itu bergemuruh luar biasa. Dan si Barteri sampai guling-guling. Semua menangis, banyak yang menangis menyaksikan betapa si Barsim itu seorang atlet yang punya sifat rahmah, kasih sayang. Dia tidak egois. Padahal kalau dia dapat emas 5 miliar mah dapat dah. Kayak si apa namanya kemarin yang atlet bulu tangkis tuh, Grecia ya. Tapi dia tidak egois, dia punya sifat kasih. Walaupun Barteri orang Itali dan bukan orang Islam, karena tadi ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Barsim sedang berbagi kebahagiaan kepada orang lain, walaupun orang lain itu bukan orang Islam. Jangankan orang bukan orang Islam, sama kucing aja berbagi, oh, itu pahalanya gede. Tapi di desa anu, di kampung anu, itu kalau di rumah lah kucing diserampangin sapu mulu. Lalu mah dia paling ngambil kepala bandem. Waduh, kita galaknya bukan main. Mestinya malah dikasih mestinya. Kenapa? Berbagi itu luar biasa. Jadi kesimpulannya jamaah yang saya muliakan, kalau tiap tahun Masjid At-Taqwa mengadakan santunan seperti ini, sebenarnya ini adalah Masjid At-Taqwa sedang memfasilitasi orang-orang yang punya keleluasan rezeki, orang-orang yang diberikan oleh Allah keleluasan materi, itu akan diberikan berkah oleh Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita pun semua jadi orang-orang yang mau dan senang berbagi. Sekian demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian